Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Bersama kami kembali lagi di Obrolan Langit. Ngobrol santai di Taman Langit Pangalengan 360. Nah, bersama saya Idan dan rekan saya. Ale Dan kembali lagi di episode kedua perdana ya. Ya. Podcast kita yang sudah berjalan baru 2 episode kali ini. Tapi tetap kita akan membahas segala hal macam tentang Taman Langit Pangalengan, tentang hal-hal berada di Taman Langit Pangalengan, tentang hal apa lagi Ngale yang akan kita bahas? seputar Harga engkol, harga kentang, terus harga apa lagi? Kita bahas lah seputaran di Taman Langit, termasuk kebetulan kita ada ponliner kita ya. Yang tema nanti akan kita bahas ya, Betul. yang nanti akan kita bahas. Terus apalagi Kang Ale nanti yang akan kita bahas di kali ini? Paling tentang Siapa mereka? siapa mereka dan apa pekerjaan mereka di sini, gitulah, seputar tetap di area Taman Langit gitu. Nah, jadi akan kami ulas juga kembali. Mungkin ada beberapa teman langit. Kami menyebutnya rekan-rekan yang biasa netizen dan kita sapa dengan teman langit. Teman langit itu ya sahabat-sahabat Taman Langit di para netizen yang nonton di podcast kami. Jadi kami ulas sedikit kembali. Taman Langit ini merupakan destinasi wisata yang berada di Pangalengan di ketinggian berapa Ngale? 1670 mdpl. Apa MDPL teh? Di atas permukaan laut gitu. MDPL. Meteta. Jadi di atas 1670 mdpl. Jadi ini terletak di Bandung Selatan, terletak tepatnya di Kampung Puncak Mulia, Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan. Jadi dari arah Bundaran Pangalengan itu bisa belok ke kanan, telusuri sampai kurang lebih berapa kilo ya? Dari 15 kiloan. 14 kiloan lah, 14 kilo 15. melewati area Situ Cileunca yang merupakan pusat wisata. Nah, kami pun merupakan destinasi yang sampai saat ini berada di cukup tinggi lah ya, Ya, betul. cukup cocok. Tapi ini cocok juga walaupun kita berada di bukit di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, lebih. Tapi ini kita masih tetap bisa dijangkau oleh keluarga, anak kecil, orang tua juga banyak ya. Banyak. Karena di kita itu ada ojek, menyediakan ojek juga ya. Ya, Dengan transportasi atau Jadi bisa lebih jalan mudah kaki ya, bisa lebih jalan mudah kaki. lah untuk menuju akses ke atas gitu. Jadi di kita juga selain areal perkemahan ada jembatan apa, Kang? Jembatan kayu. Jembatan kayu yang kita sebut Jembatan Langit. Nah, Itu Jembatan Langit panjangnya kurang lebih 360 meter, 103 tangga. 103 tapi dihitung. 100 tangga pernah Oh, dihitung. 100 pernah dihitung. Tuh. Jadi itu merupakan akses yang menghubungkan dari areal parkiran ke area camping. ke area perkemahan. Nah, dan tidak terlepas atau tidak terlepas dari Taman Langit ini sendiri, ada tim di Taman Langit yang tentunya menjadi frontliner, menjadi tim utama, gerbang utama ketika Taman Langit berkunjung ke sini. Betul. Siapa mereka? Akan Ya. kita kenalkan para mitra Taman Langit, pokoknya para pejuang Taman Langit. Siapa Kang Ale? Ya, bisa dikenakan dari mana, Kang? Saya dari RW 11 Puncak Mulia Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan. Nama saya Ajis Maruf. Dan di Vokalis sebelah Jamro. Saya ada dari mana? Iwa Kartiwa dari Cukul, Iwake. RW 7, Oke, betul. Desa Sukaluyu. Dan saya Yusuf dari RW 06. Ada. Jadi ada 3 RW ya yang Kang Ucup. Betul. Kang Ucup. Kang Ucup. Nama panggung Kang Ucup. Oh, nama panggung. Bukan Ariel ya. Wah, bukan. Ari nama Buatan. Ari nama di Ojo? Itu Oh, saya. saya alhamdulillah. Jadi di Taman Langit itu untuk frontline-nya ada 3 RW ya. Ada RW 11, RW 6 dan RW 7. Ada Kang Ajis, Kang Iwa dan Kang Yusuf. Nah, Jadi kami gambarkan sedikit. Beliau-beliau itu
merupakan tim Taman Langit yang kami secara kemitraannya kami sudah kerjasama dari awal ya, Mang Iwa, Mang Ajis, ya Cup. Dari awal berdiri Taman Langit sebelum operasional sebelum operasional atau sebelum Taman Langit resmi dibuka. Betul. Mereka ini yang dari awal menjadi pelopor juga bersama tim Taman Langit dalam saat mulai membangun ya, Mang Ajis, Mang Iwa. Bahkan ada beberapa cerita yang nanti akan kita ungkapkan, cerita yang akan kami ungkapkan, keberangkatan mereka dan lain sebagainya. Nah, Kang Ale, kira-kira saheula nya jika nu gelempeur. Mang Ajis bisa mewakili. Dulu saya pertama dibangunnya Taman Langit sekitar tahun 2020 ya. Ya. 2020 kebetulan saya di sini sebagai ketua Karang Taruna, terus dipercaya juga jadi bukan pengadaan barang tapi pengangkut barang-barang material untuk ke Taman Langit. Nah, seperti itu. Ya. Awalnya seperti itu. Terus kesananya ada begitu barang sudah selesai, kami langsung diangkat menjadi tanggung jawab di salah satu jalur utama ya, jalur utama masuk. Nah, Jadi masuk di jadi divisi jalur mungkin ya, pengaturan jalur, pengaturan supaya tetap aman dan nyaman. Jadi parkir ya. jadi boleh kita gambarkan juga kondisi akses ke Taman Langit ini seperti yang dibahas pada episode sebelumnya. Akses menuju Taman Langit ini hanya cukup satu mobil dari jalan puncak ya, dari jalan Cukul Puncak atau jalan desa. Nah, akses ke sininya ini hanya satu mobil ya. Jadi yang dikhawatirkan atau yang bukan dikhawatirkan, tim-tim ini adalah mengatur jalur buka tutup. Takutnya nanti perwis ya. Perwisnya apa ya? Berpapasan. Masuk dan keluar. Nah, jadi tim ya, salah satu tugasnya itu ya, Mang Ajis ya. Iya, Tadi. Terus tadi nyambung, selain tugas yang tadi sebagai tim jalur, ada tugas lain nggak untuk tim bertiga ini? Paling jaga malam. Oh, jaga malam ya. Yang keduanya jaga malam gitu kan, gantiannya. Jadi gantian rolling shift berarti ya. Rolling shift itu gantian jaga malam. Berarti misalkan paginya hari ini jaga jalur, siang, Besoknya malam. besoknya jadi jaga malam. 3 RW itu rollingan ya. Jadi rolling. Nah, Hari siang, 1 hari malam, 1 hari libur. Oh. berarti ini teh 3 RW di sekitar Taman Langit ya, Mang Ajis? Iya, Mang Ajis teh RW 11 ini yang notabene jadi lokasinya Taman Langit ya? Betul. Mang Iwa mah di RW 7 ya. RW 7 ini letaknya di Cukul. Jadi perkebunan Cukul di jalan provinsi sebelum belok ke arah Taman Langit ya, Mang Iwa. Mang Ucup ini Di RW 06. 06 itu di sekitaran masih di sini. Puncak Mulia ya, Puncak Mulia. Penyangga Taman Langit ya, area Taman Langit betul ya di 3 RW ini. Nah, jadi mereka ini makanya tadi saya bilang di awal, mereka ini frontliner atau gerbang pertama ketika yang bersentuhan dengan tamu. Nah, makanya mungkin yang teman Langit yang sudah pernah berkunjung ke sini tidak asing dengan wajah-wajah ini. Dan mungkin nanti yang teman Langit yang akan berkunjung jangan lupa sapaan pertama pasti dari mereka-mereka dengan timnya. dari tim. Berapa orang per timnya tuh, Mang Ajis? 4. Kalau RW 11 ada 4. Mang Iwa di RW 7? RW 7 sama 4. RW 6? RW 6 sama. Hampir sama berarti, hampir sama ya. Ya. Nah, kembali ke cerita yang tadi, Kang Ale. Saya sendiri ingat. Jadi kondisi di Taman Langit ini ketika ngangkut material karena tidak masuk mobil ke atas, Mang Ajis ya. Tidak. Nah, bisa diceritakan tadi awal seperti apa sih atau dari mana dan jaraknya berapa? Kondisi dulu seperti apa sih Taman Langit sebelum jadi sekarang? Sebelumnya Taman Langit sebelum dibangun untuk menjadi wisata Taman Langit 360 adalah tempat pertanian. Nah, Kebun. seperti pertanian kentang, sayuran, seperti kol, seperti gitu. Terus jalan aksesnya juga
sangat licin. Betul. Jadi kalau tidak pakai motor yang khusus untuk narik ke Taman Langit itu tidak akan naik sih sebetulnya. Makanya dikasih motor-motor seperti motor gunung. Motor trail. Motor Ya, trail, ojek trail itu leweng kan kalau disebutnya di sini ojek leweng ya. pakai rantai gitu kan. Hmm. Dulu sebelum jalan ini dicor, Betul. nah itu jalannya licin sih. Licin, mana sempit sih sebetulnya. Nah, kalau sekarang ada Taman Langit, jalannya bagus sih. Terus si aksesnya mudah untuk naik ke atas. Jadi dulu teh ini teh kebun. Perkebunan, itu Perkebunan. perkebunan sayuran. Sayuran. Kebun sayur. Jadi Ya. emang sebelumnya ada Taman Langit juga udah sering bawa atau ngangkut Sering, sangat sering. Itu kan kebetulan Taman Langit itu dulu tetangga yang punya perkebunan sayuran. Jadi melibatkan pemuda setempat untuk mengangkut barang ataupun mengangkut seperti Hasil alat-alat panen. pertanian, hasil panen. Oh. Seperti gitu. Kurang lebih berarti jarak dari mana Mang Ajis teh ngangkut si material Taman Langit itu dulu? Dari pusat Kampung Puncak Mulia sekitar 1,5 kilo lebih mungkin atau 2 kilo. Dari sana nyampe ke sini. Kalau menit itu mungkin sekitar 20 menit baru nyampe sih sebetulnya. satu kali angkut itu Satu butuh kali waktu angkut. 20 menit. Nah, tadi kembali lagi ke material Taman Langit yang dulu dibawa teh apa aja sampai harus pakai motor khusus? Kalau material Taman Langit yang dibawa itu seperti pasir, ada semen, ada kayu, terus banyak lagi gitu kan seperti Material bahan bangunan berarti ya? Material bahan bangunan. Bahan bangunan. Bahan bangunan itu semuanya hampir ditarik sama ojek gitu kan. Tim Ojek. dari RW bukan RW 11. Nah, tim RW 11. Campur berarti ya? Puncak Mulia berarti di Puncak Mulia. Puncak Mulia, iya, di Puncak Puncak Mulia. Ya, Nah, itu RW genep, RW 11 ya. Ya. nah ada hal lain yang maksudnya tadi bilang Mang Ajis yang digambarkan Mang Ajis ini berarti kondisi si Taman Langit ini dulunya mah tidak jalan setapak berarti Iya, ya? jalan setapak. Jalan Nah, setapak. ini gambaran jadi posisi Taman Langit ini harus dicapai dari areal parkir untuk saat ini kurang lebih 360 meter ke atas menuki kurang lebih ya lumayan lah ya cangkel tuur mah. Cangkel tuur. Nah, tapi sekarang ada ojek normal lah, Gojek lah kalau di kota di kota. Nah, sisi lain dari Mang Iwa sendiri nih pertama berhubungan dengan maksudnya pertama diajak atau bergabung dengan Taman Langit ini sendiri sebenarnya ada cerita khusus mungkin Mang Iwa. Alhamdulillah pas kebetulan ketemu sama rekan-rekan dari Pangalengan, saya juga dari Pangalengan sebenarnya kesini mah cuma membara. Cuma membara gitu kan. Begitu kenal terus naik main disuruh Kenalnya dari mana, Kang? di bawah di bawah. Satu kampung ya. Satu kampung malah dari Pangalengan gitu kan. Tuh. Terus saya pas kesini ada rekan-rekan dia pengelola lah gitu, ya ikut ke atas. Begitu jadi ya langsung jadi diinclude sama Karang Taruna semua yang 3 RW Digabung ya? digabungkan alhamdulillah gitulah kerjasama jadi istilah nama memberdayakan masyarakat lah itu. Ada cerita yang episode kemarin tentang Mang Iwa teh, Mang Ajis, Mang Ucup. Jadi boleh kami gambarkan sebelum Taman Langit ini berjalan beroperasional, Mang Iwa sendiri tidak tahu bahwa ini akan dijadikan wisata ya Mang Iwa ya. Apalnya teh melak naon harita teh melak jebet. Melak jukut soalnya bawa Mesin rumput ya. mesin rumput cangkul gitu. Jadi Nah, termasuk yang kasbon bensin teh gimana bisa diceritain? eta mah off the record. Off the record tapi da geus diobrolkeun gitu. Geus diobrolkeun. Sudah diobrolkan di episode sebelumnya ya kalau misalkan Teman Langit nonton episode kemarin atau coba sambil subscribe sambil buka kembali episode kemarin ada cerita unik. Gimana Mang Iwa? Pas datang gitu nya awalnya mah tak apal gitu kan, tak apal erek jadi wisata lah di dia teh minta di nama. Begitu kata kenal oge ditaros oge kan di salah nama rekan-rekan teh erek tani gitu kan, tani di mana di Luhur namanya mau mesin rumput kan teka harti gitu kan.
udah ngababar biasanya di lima ku parang lain ku mesin rumput. Kalau nanti kalau tidak ngerti nanti ada translate-nya di bawah. Nanti awal kayak justru lamun dek dia kamu jadi distributor orang deh. Bisa. Segala-gala kayak gitu nganyuk heula ya ka urang. Gitu ibaratkan nama aduh. Nanti nyangka gitu kan dek kayak taman langit di dia. Jadi Alhamdulillah. kisah yang kemarin kami ceritakan di episode sebelumnya itu benar adanya. Jadi posisi Mang Iwa ini kebetulan emang satu satu kampung lah, posisinya di Pangalengan bersama tim-tim yang founder atau pendiri Taman Langit. Nah, posisi Mang Iwa ini kebetulan berada di Jalan Provinsi, Jalan Cukul Rancabuaya, yang emang notabene Mang Iwa ini dagang lah, dagang bensin, usaha dan dagang warung. Jadi hari tamu ada ya lagi Covid, lagi ini. Jadi sepulangnya dari sini teh aduh jadi ngerinding pulang teh kasbon bensin beakeun. Nah, salah satu perjuangan ya. ini sisi lain lah cerita, makanya kami hadirkan rekan-rekan ini merupakan ternyata Taman Langit ini bukan berdiri begitu saja dan ada sejarah ya di balik itu. Nah, Mang Ucup sendiri dari RW 6 bisa diceritakan awal mulanya gabung dengan Taman Langit ini sendiri? Dulu mah kan dilihat dari rumah ya sini, gak nyangka bakal dibikin wisata. Dulu di bawah ada itu stum yang kecil-kecil itu. Nah dari situ mulai berpikir itu mau dibuat apa gitu. Nanya nggak ada yang tahu. Ada teman juga yang sudah duluan ikut kerja lah di sini di pengelasan dulu almarhum. Nah nanya lah ke situ, ya mau dibikin wisata tapi belum tahu dia juga namanya. Nanti aja datang katanya para pemuda lah yang mau ikut kerja. Tapi nanti itu katanya kalau udah jadi. Nah saya ngikut ke sini terus ditawarin jadi kerja di sini. Tapi dulu mah pemimpinnya teman saya lah. Saya mah cuma ikut lah dulu mah. Kebetulan lagi nganggur juga dan ini jadi wisata ya alhamdulillah lah. Jadi ada penghasilan. Membantu perekonomian. Enggak buat saya juga sih, buat teman-teman semua. Ada yang dari ojek yang bisa dagang di parkiran. Alhamdulillah dampaknya positif. Dan mudah-mudahan bertahan sampai sampai kapanpun. Nah, makanya selain tim-tim bertiga ini, karena sejauh ini Bang Ajis, Mang Iwa, Kang Ucup ini merupakan koordinator dari tiap-tiap RW. Sebenarnya Taman Langit ini sendiri selain tim ini teh ada ojek ya? Ada ojek yang dilibatkan ketika bagian Mang Ajis. Iya. RW 11 berarti tim rombongan ojeknya RW 11. Dari jam berapa sampai jam berapa Bang Ajis? Per kalau misalkan jaga di jalur? Dari jam 6 sih. Kalau weekend dari jam 6 di jalur begitu jalur udah mulai jaga, maka ojek mulai beroperasi sebetulnya. Jadi rombongan ojek itu otomatis Mang Ajis ada pasti rombongan ojek tim RW 11. Ada. Tapi sebelumnya dicaruk gitu kan, bergabung semua. Ya. Sebelumnya RW 6, RW 7, Betul. RW 11 itu digabung. Ojek. Nah, setelah kesini ada pembagian antara ojek 11 khusus di jalur 11, RW 7 khusus di RW 7 seperti Betul. itu. Jadi di tiap bagian-bagian RW ya. Nah, di tiap bagian-bagian RW, karena kalau digabung itu terlalu banyak sih ojeknya gitu. Jadi ada pembagian. Jadi secara ojek ini otomatis bagian RW 11 berarti warga RW 11. RW 11. RW 7 warga RW 7. RW 6 sama RW 6. Berarti jadi ada pemberdayaan lain selain tim-tim jalur ini, frontliner dari dari Taman Langit sendiri sebelum ke kantor dan sebagainya. Ada ya ojek sendiri, banyak yang pakai ojek atau gimana? Rata-rata yang camping pakai ojek semua. Soalnya jalannya kan nanjak untuk nyampe ke tempat perkemahan. Kalau misalkan bawa barang yang berat-berat, biasanya pakai ojek gitu. Soalnya kalau dibawa juga kasihan kan. Apalagi yang bapak-bapak, emak-emak itu yang kayak gituan lah. Jadi pakai ojek. Dari RW 6 Mang Ucup sendiri ada berapa orang si ojek gitu? Yang menetap sekarang sekitar 7-8 orangan. 7-8 orang.
Jadi untuk si teman langit yang mau berkunjung ke Taman Langit ya, Betul. untuk camping, jadi nggak usah Nggak usah bawa ojek sendiri dari rumah. bawa motor. Kalau Ah. misalkan bawa kendaraan mobil nggak usah capek-capek. ada ojek. Mahal deh. Coba bayangkan dari berapa? di Karawang, di Jakarta, mau Gojek. Can mah dari posisi si Gojek ke rumahnya, dari rumah ke dia nya bawa Gojek. Belum lagi di dia Bisa ongkosna. dijelasin untuk harga ojeknya berapa? Untuk- satu kali jalan barang-barang atau orang atau gimana? Oh iya. Untuk ojek ya mau orang misalkan mau barang-barang untuk di ongkos itu sama di 15.000 Oh, itu satu kali jalan. satu kali jalan dari atas ke bawah. Nah, Jadi kalau sampai ke atas ya ke area parkir bisa ya. sampai area camping itu Camping. barang-barangnya supaya enggak ngajing-jingan lagi. Ngajingjing. Di translate non ngajingjing. Nah, namun, Jingjing lah. Bawain Ya. barang-barangnya. Nanti ada translate-nya. kalau ojek orang itu sama juga di 15.000. Tapi nggak ada ini sih, nggak ada pemaksaan buat ojek. Yang kuat jalan bawa barang-barang jalan bisa. Nggak harus juga naik ojek. Tapi kalau misalkan ada yang berat gak sanggup bawa kan jalannya nanjak juga, itu biasanya pakai gojek. Oh, jadi barang-barang bisa pakai ojek. Bisa. Si Bisa, no. pengunjung bisa Jalan kaki ya. bisa ya. Harga sendiri flat misalkan gini Kang Ucup. Ayo rombongan yuk sabus lah, sabus. Kang 15.000 ya. Bisa nawar? Bisa ada kompensasi tuh misalkan grup atau dan lain sebagainya. Nah, kalau itu untuk grup di atas 10 orang biasanya kalau mau naik ojek semua biasanya bisa di harga 10.000 itu. Ada pengurangan ya, ada pengurangan gitu. Ini kelebihannya berarti Ya. itu flat ya. Ya, itu sih. Pembayaran bisa cash, bisa bisa transfer atau bisa QRIS. kris. Kalau ke tukang ojek biasanya cash. Oh, cash. Nah, Diusahakan itu cash. harus disiapkan. Ya. Jeung kadang kali teh tidak ada pemulangan ya. Nah, itu yang susahnya itu. Ah, berarti disiapkan ya. Disiapkan yang dulu teman lah. langit yang mau berkunjung. Heeh. Jadi di biasanya di beberapa merchant di kota mah banyak ya, atau Gojek mah tinggal aplikasi. Nah, Aplikasi. kebetulan kami belum ada aplikasi khusus. Mudah-mudahan ada relawan donatur yang mau membuatkan aplikasi khusus untuk ojek Taman Langit ya, Ya, betul ya. bisa, Mas? bisa. Jadi mudah-mudahan nanti tinggal QRIS-nya teh di tongong, Di tongong, di punggungnya si tukang ojek krik. Sekarang masih Kris. kearifan lokal Oh, mungkin ya. kearifan lokal sekarang mah krisnya masih cash, masih cash. Nah, dari ojek sendiri rata-rata ini deh sambilan atau si tukang ojek itu karena kan digilir ya RW 11 dan sebagainya, atau emang ada yang khusus ngojek di sini atau gimana? Ya, kalau untuk ojek itu emang khusus ya dari warga-warga dari Asli. RW 11 asli lah, warga Hmm. lokal sini. Jadi kalau pekerjaannya misalkan ngojek, jadi di situ aja ojek, nggak menyamping ke pekerjaan yang lain. Oh, Kalau oke, kita kan oke. di sini bisa di parkiran, bisa Betul. di jalan atau lalu lintas. Kalau tukang ojek ya ngojek aja gitu. Si Tapi- tim ojek itu sendiri Mang Iwa itu teh dari kalau misalkan yang dari atas ke bawah gimana Mang Iwa? Itu beda lagi. Ada lagi ojek dari atas mah. Beda So, manajemen. Oh, beda. beda manajemen, misalkan manajemennya itu kan keluarga. Oh, dari pemilik lahan ya, dari pemilik pemilik lahan. atau Pak Haji gitu kan. Betul. Kita juga nggak bisa narik dari atas. Kita Hmm. bagi-bagi rezeki lah istilahnya. Nah, itu masih warga puncak atau Kalau yang dari atas mah kebanyakan sih emang desa-desa Sukaluyu. Oh, masih desa setempat ya. Cuman RW-nya RW beda gitu. Nah, jadi berarti Taman Langit bukan hanya warga sini aja yang kami yang Taman Langit berdayakan ya sebenarnya lintas, tapi masih di Desa Sukaluyu, masih di Desa Sukaluyu. Nah, Alhamdulillah desa Sukaluyu ada gitu. kalau misalkan si ojek itu rombongan kayak tadi Sabus Mang Ajis. Sabus brok, bus rata-rata berapa ngale? Bus Berapa teh orang? 30 sampai 60 orang. Jadi yang kalau yang kecil itu 30 orang. 30, yang medium ya, yang medium bus, yang 60 itu yang big bus gitu. Kan itu aja ada Kurang shuttle lebih juga 50. ya. Betul. Hmm. Termasuk kan si bis itu nggak bisa masuk ya di bawah ya. Bisa masuk. Nah, termasuk si koordinator narik shuttle juga ya. Kebetulan kalau misalkan si teman langit yang pakai bis nggak bisa maksud akses ke sini, ada shuttle. Bisa dijelasin shuttle-nya? Untuk shuttle ke Taman Langit biasanya ada mobil bak tertutup
Karena Mobil di mini ya? taman ya seperti mini gitu kan, malah kijang tua seperti gitu. Karena di Taman Langit itu biasanya cuacanya tidak menentu, kadang kebanyakan hujan atau kabut, jadi tidak disarankan untuk bak terbuka sih, seperti di daerah Cilenca seperti itu. Terus bus yang arah ke Taman Langit kenapa tidak diperbolehkan naik? Karena jalannya sangat tidak memadai, sangat sempit. Jadi disediakan shuttle untuk membantu meringankan pengunjung ke Taman Langit yang pakai bus seperti gitu. Jadi jangan anggapan gitu nyalanya ke rumah mobil kecil wae leutik. Ya kok mau bus bis masuk? maksain masuk. Nah, tapi tidak harus pakai shuttle juga ya, atau ada tawaran lain, atau misalkan jalan kaki bisa juga ya, tidak memaksa juga kan ya? Tidak ada pemaksaan untuk pengunjung yang ke Taman Langit. Ada kemarin juga pengalaman dari Tasik kalau tidak salah. Pak, kami ini grup hiking, udah biasa jalan kaki katanya. Oh silahkan. Tapi kami selalu standby siap untuk membantu dikala si orang-orang yang hiking itu kecapean gitu kan, standby di bawah sih sebetulnya. Di aping berarti atau standby? Iya, standby. Jaraknya tuh berapa kilo? Jarak dari bus ke parkiran wisata Taman Langit itu sekitar 2 kilo sih. 2 kilo. Ya 2 kilo. Terus Ketambah ke atas mungkin ya, ada tambahan ke atas 360 meter ke atas. Kurang lebih naik 2 kilo tangga. 300 berarti ya, Ya, 300-an. 2 kilo Lebih lah ya. sih. Seperti gitu. Oh, jadi untuk yang mau hiking, yang suka hiking, jadi emang tidak diwajibkan ya untuk Tidak shuttle. diwajibkan. Jadi jangan sampai ada anggapan gini mungkin si keberadaan si shuttle ini kenapa mungkin ini jadi pertanyaan untuk armada bus ya atau IO atau travel yang bawa tamu ke Taman Langit ketika ini harus wajib kenapa nggak bisa masuk pernahnya Mang Iwanya Iya. pernah aya nu Pernah. naon Malang Iya, Malang. maksakan ketika kumaha harita teh si bus teh maksa Malang atau gimana? Ai Malang teh sih maksakeun, cuman pas begitu naik melancar. No. Naik melancar, pas begitu turun kan turunan, jadi ngerem pas belokan ya bares. Oh, belok. nah ini Jadi itu bis yang 3/4 ya, yang medium ya. Yang medium, ya, yang betul. medium pun seperti itu. Jadi emang aksesnya itu kecil untuk masuk ke Jadi Taman si Langit. bis baret-baret gitu. Oh. Nah itu baru datang pengunjung-pengunjung dari luar kota jam segini masih ini kebetulan jam berapa ya? Jam 10. Oh jam 10. 10 Kang Idan. Jamnya lupa dibawa. Jadi tadi alhamdulillah dengan kerjasamanya tim kami dengan warga lokal Taman Langit pemberdayaan istilahnya kami jamin tidak ada pungli ya, pungli karena tim ini yang merupakan warga lokal asli Puncak, Cukul, Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan kami menjamin kalaupun ada pungli pasti kami akan telusurinya. Ya, betul. Telusuri insya Allah dari mulai shuttle, dari mulai ojek, dari mulai hal-hal yang kecil kami akan jaga untuk kenyamanan pengunjung. Nah, balik lagi ke tadi sistem shuttle ini tetap berarti jatahnya ketika ada satu bertugas Mang Iwa RW 7. Berarti tim RW 7 Atau emang Melibatkan di RW lain ya? Melibatkan 3 RW itu. Shuttle mah 3 RW. Oh 3 RW. Karena emang armada ya mungkin tidak. Melibatkan 3 RW. Oh, ya misalkan 2 bus, 3 bus tetap melibatkan Buat 30 orang bisa pakai 3 mobil, 4 mobil itu. Oh jadi melibatkan. balik gitu ya. Balik tuh bisa. itu teh rata-rata kijang mah paling berapa orang ya? 8 10? 9 aman, 10 masuk sih sebetulnya. Berarti amannya 9. 9 sama masuk. Kalau 10 dipaksain mungkin ya. Tetap aja nyari kenyamanan. dari Betul. 8, 9. Nah, untuk harganya berapa? Kang? Untuk harganya 15.000 per PP. Oh, PP pulang pergi itu harganya 15.000 Taman Langit. Kecuali yang tadi hiking. Nah, kita paling Kebijakan. kebijakan setengahnya. Oh. Kita nggak maksain. Jadi 10.000 mau 7.500 kita di Oh, jadi untuk satu kali jalan aja ya. itu teh baik yang satu hari hanya kunjungan biasa sama camping sama. sama yang camping. Oh, juga. camping. Jadi hari pertama yang baru datang itu datang misalkan besoknya Besoknya dijemput kembali. harganya tetap sama Murah. ya. Murah. Sangat murah Kang Idan. Coba ditungguannya ditungguan Ketemuan sama sawangi geus beak sabaraha ya. Dan menambahkan
Bahkan beberapa kali walaupun tidak banyak sih ada supir bus yang ngeyel katanya bisa masuk. Nah, sebetulnya kami misalnya tim jalur bukan tidak memperbolehkan, tapi kami memang didesain untuk memberikan keamanan dan kenyamanan. betul. Nah, begitu yang ngeyel memang diperbolehkan, oh silakan mau dicoba silakan. Itu resikonya. Begitu masuk, betul. nah itu kalau tidak salah hari Minggu ya. Betul. Kami sebagai tim memberikan pengetahuan, bahkan kalau masuk kendalanya bisnya akan tergores atau tidak bisa naik atau tidak bisa mundur. Nah, Betul. hari Minggu itu begitu dia naik, pas belokan ya PO ya, pas belokan dia tidak bisa naik dan tidak bisa mundur. Yang ujungnya dari atas itu mau turun susah. Susah. Jadi Terus menghambat ya. ya yang dari bawah itu tidak bisa naik. Nah, hampir 3 RW kami gotong royong semuanya ya supaya mobil itu bisa keluar. Nah, itu bukan tidak boleh tapi untuk keamanan sih sebetulnya. Betul seperti itu. Jadi jangan memaksakan lah, walaupun emang sekelas pengalaman supirnya berapa tahun dan sebagainya, kami lebih memperhatikan keamanan, terutama kalaupun si bis itu kan ada banyak penumpang ya. Nah, kondisi kami kendaraan atau jalan kendaraan kecil aja pas-pasan, makanya ada jalur, apalagi ini busnya. Nah, itu paling